Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambun yang kepada datuk-datuk, nyai-nyai, wak-wak yang berada di rumah ko. Karena setia ni nonton kami ko di Pekabar Jambi tentu di edisi Minggu 20 April 2025. Nah, betul ni lah kamu. Iyo. Senangnya nah iko dah lama saya ko dak ada di Pekabar Jambi. Nah, Yang iyo. iko Pekabar Jambi lagi. Rindu datuk-datuknya nyai tu dengan awak tu. Hidup benar. Dan tentunya juga datuk-datuk nyai dan kanti-kanti galoi di rumah informasi nanti kita akan menyajikan yang menarik tentunya seputar informasi-informasi penting yang ada di Provinsi Jambi. Tentunya jangan kemana-mana nonton Pekabar Jambi hari iko ya. Jangan nak mancing dulu. Jangan nak najo dulu karena kini kok lagi musim penghujan, air naik enak naik kalau nak najo dah. Iyo, air naik pula kini ko yo. Saya baru kemarin mau serban. Naik pula kini ko. Iyo. Kalau tadi mau serban enggak? Ndak lagi. Ndak lagi. Tunggu surut pula, baru lagi. Nah, Monika, sebelum kita ko nyiapi berita untuk kanti-kanti di rumah ko, saya ko nak berpantun dulu. Nah, apa tu pantunnya? Agak saut. Ayo. Elok. Kagik sabar belum. Sabar lagi nak dengar. Iyo. Nah, ke batang hari ngambil batu. Elok. Nah, batu diambil, dibawa ke Serambi. Nah, apa artinya tu? Wak-wak datuk-datuk nyai-nyai kelagik lah kondangan tu. Enak nonton kami ko dulu di Pekabar Jambi. Eloknya tu dengar tu nonton Pekabar Jambi. Nah, kalau kamu tadi lah berpantun kayak dak ada pula lengkap kalau dak dibalas pantunnya dah. Karena berpantun juga lah. Boleh. Ada manggo di atas genteng. Ngapa tu di atas genteng? Jangan lupa ke Angso Duo membeli ubi. Elok nian. Kanti-kanti galoe yang cantik dan ganteng. Pekabar Jambi, tontonlah di TPRI Jambi. Betul benar lah. Elok benar lah. Elok benar lah. Macam kita lah bantuan ko. Nah, lain no? Iyo. Nah, kita ada berita besar ko. Apa tuh? Nah, kalau dari Rama dulu, kira-kira berita apa yang paling penting Aiko? Nah, kanti-kanti berita yang pertama yaitu BMKG prediksi curah hujan di kabupaten kota terjadi hingga April 2025. Dan tentunya juga kanti-kanti galoe CJH asal Kabupaten Kerinci akan mengikuti manasik tingkat kecamatan. Nah, selanjutnya kanti-kanti kecelakaan lalu lintas selama mudik lebaran iko meningkat. Nah, macam mana berita selanjutnya bersama saya Rahmatul Uzma. Dan tentunya saya Malika Hijati Dewi, inilah Pekabar Jambi selengkapnya. Nah, informasi yang pertama kanti-kanti pemerintah Provinsi Jambi naikkan status bencana hidrometeorologi dari langkah kesiapsiagaan iko menjadi siaga. Dilakukan sebagai langkah antisipasi penanganan dan penanggulangan dari bencana. Pemerintah Provinsi Jambi telah menaikkan status bencana hidrometeorologi dari kesiapsiagaan menjadi siaga. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan bencana hidrometeorologi basah di tengah tidak menentuai kondisi cuaca. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansa mengatakan, peningkatan status siaga bencana hidrometeorologi IKO ditetapkan selama 1 bulan, yaitu dari akhir Maret hingga akhir April 2025. Peningkatan status siaga bencana hidrometeorologi IKO sebagai langkah antisipasi dari penanganan dan penanggulangan bencana, mengingat sejumlah daerah telah terdampak bencana banjir maupun tanah longsor. Penekanan langkah antisipasi IKO juga dilakukan sesuai perintah dari Gubernur Jambi yang menginginkan adanya upaya peningkatan koordinasi terkait antisipasi dari bencana. Status siaga bencana hidrometeorologi basah akan dicabut pemerintah Provinsi Jambi apabila potensi kerawanan bencana tersebut dinilai telah menurun. Berdasarkan data yang didapat dari BPBD, potensi hujan untuk bulan April IKO masih ada, namun cenderung menurun jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi hidrometeorologi basah sesuai dengan arahan Pak Gubernur karena sudah terdampak di kabupaten kota dan ada juga beberapa kota yang sudah menaikkan status. Provinsi Jambi diperintah Pak Gubernur saya untuk melakukan koordinasi. Tentulah dalam melakukan koordinasi kita perlu menaikkan status dari kesiapsiagaan menjadi siaga. Tinggi curah hujan yang terjadi sepanjang Februari dan Maret 2025 telah menyebabkan bencana banjir hampir di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, BMKG memprediksi curah hujan masih terjadi di Provinsi Jambi selama April 2025. Masyarakat diimbau tetap waspada potensi bencana alam IKO. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika prediksi hingga akhir April AG, kabupaten kota masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. Hujan itu dipengaruhi sama massa udara dari arah Asia yang lintasi Provinsi Jambi, hingga mengakibatkan potensi timbulnya awan penghujan. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi, Nabila mengatakan, hujan itu berpotensi merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi di waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Warga diimbau supaya selalu waspada terhadap potensi yang bisa ditimbuli karena curah hujan itu, macam petir, angin kencang, banjir, dan juga longsor. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti para petani di Kabupaten Sarolangun diminta untuk mempercepat menanam padi di sawah periode kedua karena terutama untuk sawah dan lahan tak ada hujan karena pasokan air IKO yang masih melimpah. Para petani dan kelompok tani padi sawah di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk mempercepat masa tanam kedua sebelum memasuki musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Hortikultura Kabupaten Sarolangun, Dolmuin mengatakan, puncak musim hujan diperkirakan berakhir pada April 2025. Kondisi itu akan membuat petani sawah tak ada hujan jadi merugi jika melakukan penanaman di akhir bulan. Bulan puasa sudah habis, lebaran sudah habis. Sekarang saya menghimbau dan mengajak sesuai dengan program swasembada pangan, program dari pemerintah pusat Pak Prabowo. Nah, ini agar segera kita melaksanakan penanaman lagi untuk periode yang kedua. Sebagai langkah antisipasi dari gagal panen, pihaknya sudah mengimbau seluruh penyuluh pertanian serta petugas teknis lainnya untuk mendampingi petani agar mempercepat dari masa tanam. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, sementara itu, saudara, hingga kini Bulog masih menyerap gabah kering petanen di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan penyerapan IKO tentunya dapat difasilitasi oleh pemerintah setempat. Proses penyerapan gabah kering panen petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sama Perum Bulog kantor cabang Kuala Tungkal masih terus berjalan. Penyerapan GKPKO sebagai wujud program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno mengatakan, pihaknya belum bisa nyebut angka pasti mengenai total penyerapan. Setiap titik panen bakal dilapori secara rutin sama tim di lapangan. Sementara itu, terkait target penyerapan selama masih ada gabah hasil panen yang belum dibeli pedagang dengan harga tinggi, maka Bulog bakal tetap menyerapnya. Penyerapan hasil pertanian IKO sesuai dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogramnya untuk gabah dan Rp12.000 per kilogramnya untuk beras. Tapi tidak semua jenis padi bisa diserap Bulog, misalnya varietas ketan dan gabah dan kualitas tertentu atau tidak masuk dalam kategori cadangan pangan yang bisa dibeli. Sementara itu untuk musim tanam selanjutnya diperkirakan bakal dimulai pada Mei hingga Juni lagi, mengingat panen raya masih berlangsung hingga akhir April. Untuk musim ini, harapan kami Bulog itu menyerap hasil petani kita dalam bentuk gabah, yaitu serap gabah. Jadi pertimbangan kami bahwa penanganan pasca panen di tingkat petani kami akui bahwa belum optimal. Respon petani terhadap serapan gabah IKO positif nian. Petani merasa terbantu karena gabah orangko dibeli dengan harga yang proporsional dan dibeli langsung di lokasi panen. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, itu tadi Rama, kita udah banyak informasi-informasi tentang padi yang masuk musim panen. Kalau Rama ada enggak ladang
Saya udah ada, cuma di dekat rumah ada. Aduh. Iyo, nah untuk datuk-datuk wak-wak yang nanam padi kok, bolehlah mempercepat proses nanam kok dah. Betul. Karena dengar lagi kita kok nak musim kemarau pula. Iyo, kaki kering lagi. Kering padi. Dan tentunya juga tadi pemerintah juga sudah bekerja sama Betul. tentunya ya untuk bisa meningkatkan kapasitas saya. Nantinya bisa salurkan ke ladang-ladang. Betul benar lah. Nah Malika, kita break dulu ya. Nah kanti-kanti jangan apa dulu, jangan kondangan dulu, kagi lah dulu. Iya, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah tentunya diantaranya Kanwil Kemenak Provinsi Jambi bentuk satuan gagasan yang tentunya ramah lansia. Terima kasih pada kanti-kanti yang berada di rumah kok karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah Malika, memang dengar lagi kita kok lah masuki musim haji gini kok. Betul nih lah, siapa lah yang tidak nak ngajak keluarga besarnya. Kita lagi bisa ke Tanah Suci Mekah. Amin. Tapi yo ngomong-ngomong sama yo kalau masalah haji kok yo pasti banyak lah ada persiapan-persiapan yang nantinya kita harus persiapkan. Apa betul? Nah, tentunya yang pertama tiket pesawat. Kemudian ada pula agak packingnya lagi, berangkatnya dengan siapa, kapan berangkatnya. Tidak hanya kesehatan fisik juga. Nah, itu kesehatan. juga Ada lagi sekok lagi. Apa tuh? Nah, Iko ada terkait berita tentang calon jemaah haji atau CJH Iko wajib berstatus istitoah. CJH Iko wajib mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan guna dapatkan status istitoah tersebut. Calon jemaah haji atau CJH wajib berstatus istitoah, yaitu kemampuan CJH dari aspek kesehatan yang meliputi dari fisik, kognitif, mental, dan aktivitas dari keseharian. Tidak heran lagi CJH wajib melewati serangkaian pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan status istitoah tersebut. Macam di Kabupaten Tanjab Timur, serangkaian pemeriksaan sudah dilakukan. Hasilnya dari 125 CJH, ada sebanyak 122 di antara sudah berstatus istitoah kesehatan, sedangkan 3 orang lainnya masih berstatus istitoah kesehatan sementara. Kabid Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Tanjab Timur, Saifullah mengatakan, pihaknya masih menunggu keluarnya dokumen istitoah dari Dinas Kesehatan setempat. Dokumen itu diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di tahap kedua. Untuk seluruh dokumen pendukung lainnya, seperti visa dan paspor sudah dinyatakan aman dan siap dikirim ke Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Di tahun 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan kuota sebanyak 125 orang, dengan rincian 56 berjenis kelamin laki-laki dan 69 lainnya berjenis kelamin perempuan. Tinggal hanya beberapa jamaah lagi yang penggabungan dan pendampingan yang belum keluar istitoahnya. Kira-kira 3 orang, dan insya Allah dalam beberapa hari ini juga selesai. Dan pada saat penutupan pelunasan tahap kedua tanggal 17 April, hari Kamis, insya Allah semua sudah selesai. Kemenak Kabupaten Tanjab Timur juga berpesan kepada calon jemaah haji untuk beristirahat total selama 1 minggu menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci mengikuti manasik haji pertama guna sebagai bekal sebelum melaksanakan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah. Dan tentunya juga kegiatan itu diisi dengan pemberian materi oleh petugas dan pembimbing haji secara resmi. Sebanyak 281 calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci antusiasnya mengikuti kegiatan manasik haji perdana di tingkat kecamatan. Kegiatan itu jadi langkah awal untuk nyiapi diri secara menyeluruh sebelum melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Pelaksanaan manasik perdana itu diisi dengan materi oleh petugas Kementerian Agama dan pembimbing haji resmi. Jemaah dikasih pembekalan terhadap pemahaman mendalam tentang rukun dan wajib haji dan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Kerinci, Replisman mengatakan, manasik haji bertujuan untuk memastikan seluruh jemaah punya pemahaman dan kesiapan yang memadai sebelum keberangkatan.
Manasik haji ko bakal dilaksanakan dalam 8 kali pertemuan dengan 2 tingkatan, yakni tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Untuk hari ini adalah pembukaan manasik tingkat kecamatan yang insya Allah akan dilaksanakan sebanyak 8 kali, yaitu 37 jam pelajaran. Jadi untuk saat ini dilakukan baru tingkat kecamatan. Manasik haji disambut dengan penuh semangat sama para calon jemaah yang berharap bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tertib dan jadi haji yang mabrur. Ilwan TPOI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tentang ibadah haji Kadikanti, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi ko bentuk Satgas Ramah Lansia untuk membantu calon jemaah haji. Satgas iko akan dampingi dan memprioritaskan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Sebanyak 31% atau sekitar 800 orang calon jemaah haji di Provinsi Jambi berusia lanjut. Mereka menjadi perhatian khusus dalam mengikuti rangkaian ibadah haji baik dari keberangkatan hingga pulang ke tanah air. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi membentuk Satgas Lansia untuk membantu mendampingi dan memprioritaskan jemaah lansia saat beribadah, sehingga mereka tidak ketinggalan rangkaian ibadah haji karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, selain pendampingan haji, Satgas Jamaah Lansia IKO juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah. Jadi mereka juga menjadi prioritas untuk dilayani. Misalnya nanti akan ada fast track untuk yang lansia. Kalau mengikuti alurnya nanti dia bisa 3 jam di dalam ini. Nah, nanti mungkin strategi kita kan kita akan bentukkan Satgas Ramah Lansia yang akan mungkin mengantarnya sampai ke kamar dan membuat mereka senyaman mungkin lah. Satgas Lansia juga melibatkan instansi terkait, di antara Dinas Kesehatan, KKP kelas 2 Jambi dan instansi terkait lainnya. Mereka juga akan mengingatkan para jemaah agar tidak terlena pada saat mengikuti rangkaian ibadah haji nanti. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, itu tadi Rama, informasi-informasi tentang haji. Tidak cuma kesiapan-kesiapan persyaratan nyobain, tapi kesehatan dan fisik itu juga mental juga, mental. Nah, kira-kira kalau Rama dewek kapan nak berangkat haji? Ada dah rencananya? Saya, kalau kini aku daftar mungkin lah nyanyi-nyanyi baru nak haji. Tapi tak apa-apa daftar sekarang baik. Kaget naik haji nunggu lah nyanyi-nyanyi dulu. Lama dah. Nah, mereka apa lagi? Nah, selanjutnya nanti kita akan masih memberikan informasi-informasi menarik kepada datuk nyai dan tentunya kanti-kanti yang nonton Ariko. Betul, benar. Tapi tunggu dulu karena sejumlah informasi itu akan kami sajikan usai jeda payah. Nah, di antaranya kanti-kanti 15 kasus kecelakaan lalu lintas itu terjadi selama operasi ketupat Seginjai 2025. Tetaplah bersama Kabar Jambi. Terima kasih Kanti karena masih setia tunggu depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, Malika memang beberapa minggu terakhir kan kita memang ngalami mudik. Nah, Malika mudik tak kemarin? Mudik juga. Mudik kemana tuh? Ke Palembang. Palembang jauh juga ya? Lumayan lah. Kalau Ama saya tak ada mudik dah. Oh, di Jambi kok. Di Jambi be, mau tuh Mado soalnya. Itu dia tuh. Iya, nah mudik kok Kanti kita kok harus hati-hati. Betul, karena juga semakin padat jalanan tuh potensi untuk kecelakaan tuh semakin besar juga. Jadi memang harus hati-hati, tidak usah ngebut-ngebutan. Kamu tadi kisiku ngebut dak naik motor Saya ngebut dikit. Oh, ngebut dikit. Jangan ngebut banyak ya. Nah, tentunya juga ini sesuai dengan informasi yang akan kita berikan kepada kanti-kanti Galoy bahwasanya angka kecelakaan lalu lintas selama mudik lebaran tahun 2025 iko tentunya meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan pada operasi ketupat tahun 2025 tercatat ada 2 orang diantaranya meninggal dunia pada hari itu juga. Angka kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera tepatnya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi pada masa arus mudik dan balik lebaran 1446 Hijriah meningkat dibandingi pada tahun sebelumnya.
Selama operasi ketupat 2025 telah terjadi 2 kasus kecelakaan, sementara di tahun 2024 di wilayah hukum Polres Muaro Jambi nihil kasus laka lantas. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriyawan mengatakan, dari 2 kasus laka lantas yang terjadi, 2 orang diantaranya meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka berat dan 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Sedangkan kendaraan yang terlibat dalam laka lantas Iko, yakni kendaraan roda 4 dengan roda 6 dan kendaraan roda 2 dengan roda 4. Sementara untuk kerugian material dari 2 kasus Iko diperkirakan nyampe 60 juta rupiah. Sudah dibandingkan di tahun 2024. 2025 ini ada 2 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan 2 korban meninggal dunia, 1 luka berat dan 2 luka ringan, diperkirakan kerugian material 60 juta rupiah. Kapolres negasi untuk lalu lintas selama mudik dan arus balik lebaran tahun 2025 di ruas jalan lintas Timur Sumatera wilayah Kabupaten Muaro Jambi berjalan aman dan lancar. Tidak ada kemacetan yang berarti terjadi meskipun ada lonjakan kendaraan yang lintas di jalan lintas Timur Sumatera. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih terkait berita tadi Kadikanti, jumlah kecelakaan lalu lintas selama mudik lebaran di Provinsi Jambi Iko meningkat. Nah, seluruh lapisan masyarakat Iko diminta untuk jadikan keselamatan di jalan sebagai prioritas utama. Polda Jambi mencatat ada 15 kasus kecelakaan lalu lintas selama operasi ketupat Si Ginjai 2025. Bahkan 10 orang diantaranya meninggal dunia di jalan selama 14 hari pelaksanaan operasi ketupat. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat hanya 7 peristiwa kecelakaan. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, AKBP Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi internal dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk menjadikan keselamatan di jalan sebagai prioritas utama, khususnya di momen padat seperti mudik lebaran. Jumlah kecelakaan lalu lintas itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2024, operasi ketupat terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 7 peristiwa atau 7 kejadian, sedangkan di tahun 2025 mengalami peningkatan 8 kejadian, berarti total semuanya ada 15 kejadian. Kasus kecelakaan banyak terjadi di wilayah Batanghari karena merupakan pelintasan utama pemudik dari arah Sumatera Barat dan Sumatera Selatan maupun sejumlah pemudik dalam Provinsi Jambi. Dengan rincian 5 kasus di Batanghari, 4 kasus di Kota Jambi, 3 kasus di Bungo, 2 kasus di Muaro Jambi. Kemudian Merangin dan Tanjab Barat masing-masing 1 kasus. Viola, Yazil, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, berakhirnya perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah Iko, aktivitas penyeberangan di dermaga SLADP Kuala Tungkal kembali normal. Berakhirnya libur panjang Idul Fitri mempengaruhi jumlah penumpang di dermaga penyeberangan macam di Pelabuhan LSADP, Pasar Kuate, Pelabuhan Abbas, dan Dermaga Ampera. Sebelum berakhirnya libur panjang, setiap pelabuhan bisa melayani keberangkatan hingga 30 speedboat dengan jumlah penumpang 300 orang. Pengelola agen angkutan air speedboat Pandi mengatakan, kini pihaknya cuma berangkati 3 speedboat. Penurunan jumlah penumpang itu terjadi sejak 2 hari terakhir. Jumlah penumpang yang datang dan pergi berimbang. Sementara untuk tiket selama musim libur panjang kemarin tidak mengalami kenaikan ataupun normal. Untuk jarak terjauh, tiket dijual dengan harga Rp250.000, yaitu menuju Pulau Guntung, sementara terendah Rp75.000 per tiketnya untuk tujuan Kuala Eno. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, wak-wak nyai-nyai tak datuk kelagi lah dulu berbasuan tu, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu yang menarik. Nah, tentunya pemirsa, antisipasi HIV Dinas Kesehatan bakal screening 14.000 warga Kota Jambi. Nah,
Terima kasih benarlah kepada kanti-kanti yang berada di rumah ko karena masih setia untuk menyaksikan kami ko di Kabar Jambi. Nah, Malika, memang kita bahas tadi itu kan tentang kecelakaan, Betul. Harus hati-hati kita kok. Hati-hati benar lah yo, karena lebih baik kita menjaga sanak saudara kita, tetap berhati-hati, patuhi arus lalu lintasnya juga, jangan pula kaget sen motor ke kiri nyebrang ke kanan. Nah, itu tuh mak-mak benar lah. Mama pernah jam tuh? Saya tidak pernah. Jangan ya, Dek ya. Karena belum jadi mak-mak. Oh, belum jadi mak. Oh, jadi masih bisa lah yo. Kalau sennya ke kiri itulah. Nah, iyo, karena memang lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Kalau udah mengobati, payah pula urusannya. Nak rumah sakit pula. Nah, kita kali kok ada berita terkait rumah sakit, Malika. Apa tuh, Ama? Nah, jadi rumah sakit daerah Kolonel Abunjani Kabupaten Merangin Iko susah berkembang karena kelebihan pegawai. Permasalahan Iko jadi atensi bagi Bupati Merangin dalam membenahi rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani yang berada di Bangko, Kabupaten Merangin, sulit berkembang karena kelebihan pegawai. Pendapatan rumah sakit Iko didominasi untuk menggaji 736 pegawai rumah sakit tersebut, dengan rincian 245 orang PNS, 35 orang P3K, dan 456 tenaga honorer Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Gaji tenaga honorer dimulai dari Rp500.000 hingga Rp1.950.000. Bupati Merangin Muhammad Cukur mengatakan penghasilan rumah sakit Iko habis untuk menggaji tenaga kerja hingga kesulitan untuk menambah peralatan dan infrastruktur. Permasalahan Iko menjadi atensi dalam membenahi rumah sakit tersebut. Sakit ini pegawainya sudah terlalu besar sehingga nanti takutnya rumah sakit tidak bisa berkembang. Nah, saya nawarkan ada peluang untuk tenaga brut bisa bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, kemudian Spanyol, dan juga ada beberapa dua negara ASEAN yang paling terdekat yaitu Malaysia dan Singapura. Nah, bagi adik-adik yang mau bekerja di luar negeri, kita prioritaskan yang ada di tenaga brut. Dalam sehari, pasien yang dilayani di rumah sakit Iko rata-rata mencapai 200 orang. Jika permasalahan utama tidak diatasi, dikhawatirkan pelayanan RSUD tidak maksimal. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, dermaga bongkar muat Tanggo Raja Ulu balik kembali normal pasca Idul Fitri kok. Dan tentunya juga meski belum berjalan maksimal, namun keberadaan kapal barang yang bersandar dalam melakukan muatan barang-barang. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanggo Raja Ulu, Kota Tungkal Ilir yang sebelumnya bisa terhenti 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, beraktivitas lagi meski belum berjalan maksimal. Tapi beberapa kapal barang yang bersandar melakukan muatan barang. Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Tanggo Raja Ulu, Rustam mengatakan, sejak Senin malam aktivitas bongkar muat barang telah terjadi. Kapal barang melakukan muat barang untuk dikirim ke beberapa daerah di pesisir macam Tembilahan, Kuala Enok, Pulau Kijang dan daerah lainnya di wilayah Kepulauan Riau dan Riau. Muatan barang tidak cuma 9 bahan pokok, tapi juga kebutuhan untuk material bangunan, peralatan elektronik, dan furnitur. Setiap kapal motor yang bersandar bisa memerlukan waktu 2 hingga 3 hari untuk berangkat lagi ngantar barang. Sebelum muatan penuh, kapal belum bisa diberangkati. Setiap kapal juga harus mematuhi protokol keselamatan dan cuaca sehingga selama pelayaran berjalan lancar. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke berita selanjutnya, kanti-kanti warga Merangin diminta untuk tidak ngubah persawahan menjadi lokasi penambangan emas tanpa izin atau peti. Nah, jadi sawah yang ada iko harusnya dipertahankan dan dioptimalkan produktivitasnya. Penambangan emas tanpa izin atau peti di Provinsi Jambi mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan data terakhir yang dirilis KKI Warsi, total luas lahan yang terdampak peti di Jambi mencapai 52.059 hektar, yang didominasi berada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Maka aktivitas ilegal iko tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tapi juga dapat mengancam sumber pangan di Merangin.
Karena itu, masyarakat Kabupaten Merangin diharapkan tidak lagi mengubah persawahan menjadi lokasi penambangan emas tanpa izin alias peti. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Zainal Abidin mengatakan, peran masyarakat diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan, sehingga sawah yang ada kini harus dipertahankan dan dioptimalkan produktivitasnya. Sekarang seiring dengan potensi emasnya dari peti itu yang sudah berkurang, sementara kebutuhan masyarakat juga tidak bisa dihindari. Jadi para masyarakat kita, para petani kita yang kemarin sempat melakukan aktivitas peti itu pelan-pelan juga sudah kembali untuk mengolah lahan peti ini menjadi sawah kembali. Luas persawahan di Kabupaten Merangin berkisar 5.000 hektar lebih. Ada sebanyak 119 hektar di antaranya sedang dioptimalisasi untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita balik ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bahwasanya guna menekan laju penyebaran virus HIV/AIDS, tentunya Dinas Kesehatan Kota Jambi bakal nyasar ribuan warga dalam program screening HIV/AIDS tahun 2025. Dinas Kesehatan Kota Jambi bakal melakukan screening HIV/AIDS. Langkah itu diambil sebagai upaya deteksi dini sekaligus edukasi warga tentang pentingnya perilaku seksual yang aman. Screening itu nyasar 7 kelompok berisiko tinggi, antara lain waria lelaki seks dengan lelaki, ibu hamil dan penderita tuberkulosis TBC. Berapa jumlah orang yang harus kami screening untuk tahun ini sekitar 14 ribuan harus kita lakukan screening, jadi harus diperiksa. Kemudian untuk penemuannya ya tidak ditentukan, hanya indikatornya adalah jumlah orang yang kami lakukan screening itu masuk SPM. Sepanjang tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Jambi nyatat 200 sikok kasus baru HIV/AIDS. Jumlah itu masih tergolong kecil dibandingin dengan daerah lain. Warga diimbau untuk menghindari perilaku seks bebas guna menekan risiko penularan penyakit HIV/AIDS. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Adik-adik jangan nak beralih dulu karena dengar lagi kami akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu yang menarik. Di antaranya, polisi ringkus 4 pelaku penjualan sisik terenggiling dan cula badak. Pada wak-wak nyai-nyai, datuk-datuk karena masih setia untuk nyaksikan kami di Berkabar Jambi. Ya betulnya Nakama yo, tentunya juga kayak masih setia yo nonton nih Berkabar Jambi cuma di TVRI Jambi kok. Nah, betul benar lah. Tidak yang lain nak. Iyo, nah informasi selanjutnya apa kok Kama? Tentang satwa yang dilindungi Malika. Iya karena memang saat iko satwa-satwa yang udah langka yang jarang kita tengok kayak tenggiling, apalagi kancil, badak, pokoknya macam-macam. Kini kok ada be orang untuk manfaatkannya dijual betulnya. Nah justru itu dengan adanya kayak pemaling-malingan kayak itu yang tadi juga ada yang nangkap terus dijual lah apalah. Nah itu tidak boleh, jangan dilakukan ganti-ganti karena memang dilindungi. Iya dilindungi. Nah jadi kita juga ada berita terkait tadi ganti-ganti, jadi 4 orang itu diringkus polisi pada saat akan jual sisik terenggiling dan cula badak yang akan ditafsirkan harganya mencapai miliaran rupiah. Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa penjualan sisik terenggiling dan cula badak. Sebanyak 4 orang tersangka diamankan pada kasus perkara itu, yaitu Ramli, Sutrisno, Raja Saudi, dan Satria. Mereka diamankan pada saat akan menjual sisik terenggiling dan cula badak yang ditafsirkan harganya mencapai miliaran rupiah. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sregar mengatakan, aksi itu terungkap setelah petugas mendapatkan laporan ada penjualan sisik terenggiling dan cula badak di kota Jambi. Hasil pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.360 gram sisik terenggiling dan 600 gram cula badak. Barang bukti itu diperoleh pelaku dari Provinsi Riau
yang hingga saat Iko masih dalam pengembangan petugas kepolisian. Merupakan salah satu ungkap kasus tindak pidana PKSDA yang dilakukan oleh unit Tipiter Polresta Jambi. Ya, pasal yang disangkakan pasal 40 ayat 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berbunyi orang perorangan yang melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, mengangkut dan atau memperdagangkan spesimen bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Saat Iko, keempat pelaku telah diamankan di Mapolresta Jambi. Pelaku dikenakan pasal 21 ayat 2 junto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, balik ke informasi selanjutnya, para pemirsa, tentunya persoalan judi online di Provinsi Jambi Iko, khususnya di Kabupaten Batanghari, menjadi keresahan di tengah masyarakat. Tentunya, pemerintah gencar memberantas judi online Iko dengan memberdayakan pelatih tangguh guna memberikan dampak positif bagi generasi muda. Makanya aktivitas judi online di tengah wago jadi keresahan dewe untuk pemerintah daerah Batanghari. Hal itu dianggap bawa dampak buruk di tengah wago khususnya generasi muda. Macam yang diungkapi Bupati Batanghari Muhammad Pade Arif yang tidak memungkiri masih adanya oknum pelaku yang bermain judi online. Bahkan dampak permainan dari situs judi online kian mempengaruhi oknum pemain untuk melakukan tindakan yang bisa merugi warga. Salah sikunya seringkali demi kasus pencurian barang pribadi punya warga maupun aset-aset punya pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah kabupaten gencar melakukan pencegahan dengan memberdayakan pelatih-pelatih tangguh guna ngasih pembinaan untuk generasi muda untuk mengisi kegiatan positif. Tapi kita merasakan bahwa ada pemain. Yang pertama, orang-orang di desa kita sangat paham kalau ada kehilangan, ada pencurian, baik TBS, terakhir ada veteran PDAM yang dicuri, pasti ada pemakaian narkoba dan pencurian di desa tersebut. Indikasi begitu, menurut keyakinan masyarakat. Bupati juga berharap peran semua elemen warga maupun penegak hukum dalam menindak tegas pelaku-pelaku judi online supaya angka kasus judol bisa diminimalisasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke berita selanjutnya. Kanti Polda Jambi ungkap kasus dugaan korupsi pengaduan alat-alat praktek sekolah menengah atau SMK di Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi Jambi. Pada kasus itu, polisi menetapi seorang tersangka berinisial ZH selaku PPK di Disdik Provinsi Jambi tahun 2021. Polda Jambi mengungkap kasus korupsi pengadaan alat-alat praktik sekolah menengah kejuruan SMK Dinas Pendidikan di Provinsi Jambi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandia mengatakan, kasus tersebut terjadi pada dana alokasi khusus atau dari APBN tahun anggaran 2022. Pada tahun 2021, Disdik Jambi mengajukan anggaran ke kementerian terkait pengadaan barang untuk SMK dan SMA. Dari data fisik untuk SMK itu ditemukan tindak pidana korupsi berupa markup harga pengadaan barang dan fee proyek, sehingga ada kerugian negara mencapai 21,89 miliar rupiah. Dari kasus itu, petugas telah menetapkan satu orang sebagai tersangka yang berinisial ZH selaku PPK di Disdik Provinsi Jambi tahun 2021. ZH diduga bersekongkol dengan pihak ketiga, penyedia barang dan jasa dengan mendapatkan fee dari pengadaan barang. Saat itu penyidik telah menyita uang tunai sebesar 6 miliar rupiah serta 500 dokumen yang berkaitan dengan kegiatan korupsi tersebut. Penanganan perkara dugaan tindak pidana pengadaan peralatan praktek utama atau DAK fisik SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun anggaran 2022.
Ini anggarannya dana pusat, yaitu dana alokasi khusus DAK. Saat Iko tersangka belum dilakukan penahanan dan akan dilakukan pemanggilan oleh penyidik kepolisian. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 5 ayat 2, JO pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Asar TVR Jambi melaporkan. Yo, sementara itu, saudara, dengan modus bisa bantu penukaran uang untuk THR secara gratis. Sejumlah warga di kota Sungai Penuh jadi korban penipuan yang dilakukan oleh pegawai Bank BNI Life Insurance. Dan tentunya juga total dana yang digelapkan tidak main-main, mencapai 300 juta lebih. Satreskrim Polres Kerinci Jambi berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan modus penukaran duit pecahan baru untuk kebutuhan tunjangan hari raya THR yang dilakukan sama seorang pegawai Bank Negara Indonesia BNI Life Insurance. Kejadian itu bermula ketika tersangka berinisial TAF dikenali lewat rekan kerja yang rekomendasinya sebagai pihak yang bisa bantu nukari duit pecahan kecil untuk keperluan lebaran. Korban habis itu transfer sejumlah duit kepada tersangka. Tapi sehabis batas waktu yang dijanji duit tak kunjung dibalai, bahkan setiap kali dihubungi tersangka selalu ngelak dengan berbagai alasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan TAF, pelaku lah nipu setidaknya 28 korban dengan kerugian yang bervariasi. Mulai dari 2 juta hingga 8 juta rupiah, dengan total nyampe 381 juta rupiah lebih. Dari pengakuan tersangka yang merupakan ibu Mudoko, selain digunakan untuk keperluan pribadi, duit Iko juga digunakan untuk main judi online dengan harapan kalau menang, duit Iko bisa dibalai untuk korban. Karena mungkin terdesak tadi ada kekurangan tadi sih Pak, jadi pikirnya langsung ke sana sih. Karena kalau untuk cari gantinya mungkin nggak ada, jadi makanya solusinya ke sana gitu. Selain ngamani tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa siko unit HP punya tersangka dan bukti transfer dari para korban. Telah mengamankan satu orang perempuan yang berinisial TA yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap sebanyak 28 korban yang ada di wilayah Sungai Penuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Nah, mereka ada berita apa lagi kini kok? Nampaknya Rama sampai di sekolah. Labis begitu sambung kita. pula minggu depan. Iya, sebentarnya lah ya. Iya, betul benar lah. Nah, kanti-kanti demikianlah kabar Jambi Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan tentunya juga saya Balika Hijrati Dewi mengucapkan terima kasih berlambun untuk kanti-kanti galau yang udah nonton. Tentunya bersama kabar kerja yang bertugas Hariko. Terima kasih juga, dan kami bertugas Hariko juga pamit undur diri yo Rama yo. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.